Halo kawan Sun Machine, minasan konnichiwa. Saya Jufikri Ahmad. JDM Talk kali ini bahas salah satu SUV Mitsubishi yang punya nama besar, yaitu Mitsubishi Pajero. Segmen JDM Talk kali ini disponsori oleh PIA, manufaktur komponen otomotif yang berperan dalam perjalanan Pajero. Di Indonesia, Pajero itu nggak lepas dari SUV yang populer di Indonesia, yaitu Pajero Sport. Tapi Pajero ini sebetulnya beda ya, antara Pajero yang nggak pakai sport dengan Pajero Sport itu sebetulnya beda. Dan Pajero yang nggak pakai sport itu awal dari semua Pajero. Awal dari nama besar Mitsubishi. Pajero itu lahir tahun 1982. Dan waktu itu awalnya biar kompetitif dengan SUV buatan manufaktur lain. Jadi SUV buatan manufaktur lain yang sama-sama Jepang itu dia udah ekspor ke berbagai negara. Nah, masalahnya Mitsubishi waktu itu masih belum bisa karena Mitsubishi SUV itu cuma ada Mitsubishi Jeep lisensi dari Willys Overland dari zaman-zaman Perang Dunia. Soalnya yang bikin gak bisa ekspor itu ada license agreement yang bikin nggak bisa ekspor kayak manufaktur lain gitu ya. Supaya bisa ekspor, akhirnya Mitsubishi berinisiatif gimana kalau bikin Pajero. Jadi dengan adanya Pajero ini, Mitsubishi bukan cuman bisa jualan di Jepang secara domestik, tapi juga sampai ke ekspornya. Dan juga selain itu, Pajero ada karena ekspektasi bahwa mobil kendaraan 4-wheel drive itu bakal populer di Jepang. Dan memang waktu itu di Jepang ekonomi lagi bagus-bagusnya gitu. Mobil apa aja laku gitu kan. Ya termasuk yang 4-wheel drive ini kayak Pajero. Dan juga Pajero itu awalnya pakai sasis cedar frame dari pickup Mitsubishi Forte. Jadi memang Pajero itu awalnya memang dari pickup ya. Termasuk yang Pajero Sport ini sebenarnya juga dari pickup itu Strada. Dan seingat saya Mitsubishi Pajero itu yang pickup itu dari yang Pajero Sport yang habis Challenger, yang nanti saya jelasin ya mengenai Challengernya. Terus awalnya Mitsubishi Pajero itu hanya ada bodi 3 pintu ya. Ada yang metal top, ada yang canvas top, dan juga mesinnya tuh ada yang 2300 cc turbo diesel, ada yang 2300 cc diesel nggak ada turbonya, ada juga yang bensin tapi dia 2000 cc ya, nggak ada turbo, nggak ada apa. Terus tahun 83 itu udah ada varian bodi 5 pintu ya. Dan juga udah ada transmisi otomatis yang menurut Mitsubishi ini pertama di kelasnya. Nah, dari generasi pertama Mitsubishi Pajero itu udah juara Rally Dakar ya. Dan waktu itu awalnya masih di kelas mobil produksi yang nggak ada modifikasinya. Terus mulai tahun 1985 itu Pajero udah juara Rally Dakar secara keseluruhan. Nah, juara di Rally Dakar ini yang ngebentuk reputasi bahwa Pajero itu SUV yang tangguh banget gitu kan. Dan sampai sekarang Pajero itu DNA rally bahkan yang juara Dakar itu masih ke bawah. Dan memang Mitsubishi itu udah berapa kali menang ya, udah banyak juara rally Dakar lah, dan itu terus ke bawah sampai ke berbagai lini produksinya Mitsubishi Pajero, termasuk Pajero Sport yang sekarang ini. Mulai tahun 91 itu Pajero udah masuk ke generasi kedua yang bukan cuma desainnya lebih modern, tapi dia tuh paling banyak varian bodi. Jadi bisa dibilang generasi kedua Pajero ini yang paling komplit. Bodi apa juga ada metal top, ada mid roof, ada kick-up roof, ada J-top, ya 5 pintu tentu juga ada. Bahkan Pajero Evolution pun cuman ada di generasi kedua. Pajero Evolution itu ya kayak Lancer Evolution, dibuat untuk memenuhi regulasi Rally Dakar waktu itu yang harus mendekati mobil jalan raya. Nah, cuman Pajero Evolution ini dia pakai base yang 3 pintu ya, short wheelbase. Dia mesinnya 3500 cc V6 tapi MyVac ya. Sementara Pajero lain masih GDI. Dan juga meskipun kelihatannya keker tapi dia lebih kaku sama lebih ringan. Nah, Pajero generasi kedua ini merupakan itu yang pakai sistem 4-wheel drive Super Select 4-wheel drive. Kalau lihat Pajero generasi kedua kan ada tulisan tuh Super Select 4-wheel drive. Dan itu 4WD pertama di dunia tuh yang Super Select 4-wheel drive.
karena dia manfaatin keunggulannya full time dan part time dan juga 2WD atau two wheel drive dan 4-wheel drive. Sekedar tambahan informasi nih, Pajero generasi kedua ini dijual di dealer resmi Mitsubishi di Indonesia. Dan kalau kalian pernah nonton film Sidul Anak Sekolahan, nah Pajero itu ada di salah satu adegannya film Sidul Anak Sekolahan. Jadi ceritanya si Non Sarah ini ngajak keluarganya Dul ngajak liburan ke Anyar pakai Pajero. Waalaikumsalam. Aduh Lela, maafin kemarin nih ayah nggak bisa dateng, ada urusan di Serang. Ya, nah tuh si Ipe. Mulai tahun 94, Pajero udah merambah ke segmen yang K-Car. Segmen K-Car itu dia yang pasti panjangnya nggak lebih dari 3,4 meter, lebarnya nggak lebih dari 1,48 meter, tingginya nggak lebih dari 2 meter, mesinnya pun nggak lebih dari 660 cc, yaitu Pajero Mini. Pajero Mini yang bener-bener mini ya, bukan Pajero kolaborasi dengan mereka, bukan, ini memang bener-bener mini, literally mini. Dan Pajero Mini itu dia lebih civilized lah dari Pajero yang biasanya, karena dia sasisnya aja kan monokok ya. Sementara Pajero generasi kedua masih leather frame, tapi tetap ada DNA Pajero, dan bisa dibilang mulai dari situ Pajero udah ngebentuk nama. Sistem 4-wheel drive-nya mungkin nggak secanggih Pajero biasa, tapi teknologinya cukup merepresentasikan Pajero lah, karena dia pakai sistem 4-wheel drive-nya Easy Select 4-wheel drive yang bisa 2WD sama 4WD, sama ada gear switching high-low-nya. Terus di tahun 95, Pajero udah ngerambah ke segmen compact car. Compact car tuh maksudnya lebih gede dari K-Car, namanya Pajero Junior. Pajero Junior ini base-nya K-Car ya, dari Pajero Mini. Cuman dia dipakein over fender sama mesinnya 1100 cc. Kalau Pajero Mini kan 660 cc, kurang malahan. Terus di tahun 96, Mitsubishi itu rilis Mitsubishi Challenger yang pakai sasis Pajero generasi kedua, dan juga sistem 4-wheel drive-nya juga dari Pajero generasi kedua. Cuman dia dibuat bodinya lebih rendah ya. Kalau Pajero kan kotak gitu ya. Kalau Challenger dia agak lebih rebah bodinya. Dan Challenger ini yang bakal jadi cikal bakalnya Pajero Sport. Nah, terus tahun 98 Mitsubishi rilis Pajero I.O yang gantiin Pajero Junior ya. Dia basisnya bukan dari K-Car lagi, bukan dari Pajero Mini lagi, dia udah bener-bener baru base-nya. Dan juga dia pakai Super Select 4-wheel drive I dengan mode 2WD, 4WD, dan juga ada viscous di roda depan, dan 4-wheel drive-nya dia udah pakai center lock. Terus di tahun 99 Pajero udah ganti generasi, dia udah masuk ke generasi ketiga. Di eksteriornya lebih keker, bodinya lebih berlekuk-lekuk, tampilannya juga jadi lebih mewah gitu ya. Dari jauh tuh udah kelihatan, wow, Pajero generasi baru nih gitu kan, yang ketiga. Dan juga sasisnya udah bukan leather frame lagi ya kayak sebelumnya. Sasisnya tuh dia monocoque body with a built-in frame structure, ya mungkin lebih kurangnya unibody kali ya. Terus sistem Super Select 4-wheel drive-nya sebelumnya kan mekanik. Nah, mulai Pajero generasi ketiga ini dia udah elektrik, yang mungkin bikin pengoperasiannya lebih mudah lah ketimbang yang mekanik. Mesin ada yang 3500 cc V6 bensin, tapi ada juga yang 3200 cc direct injection diesel turbo atau DID. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya istilah mesin dieselnya Mitsubishi yang DID itu. Nah, kalau di Pajero itu udah ada dari generasi ketiga. Terus di tahun 2006 tuh Pajero udah masuk ke generasi keempat, yang desainnya tuh dia kayak gabungan antara generasi kedua sama generasi ketiga. Secara lekukan itu ya itu dari generasi ketiga lah. Karena kan yang lekuk-lekuk tuh justru dari generasi ketiga. Tapi karena lekukannya lebih sedikit, jadi inget ini yang gen kedua tuh, yang kayak punyanya ini Non Sarah. Dan juga untuk 5 pintu kan ada yang tipe Super Exit, itu kan two-tone-nya dia ada aksen warnanya tuh di tengah. Jadi ada, misalnya kalau warnanya krem itu ada krem, hijau, krem, itu yang bikin inget Pajero generasi kedua yang dulu itu.
Sasisnya ya masih unibody, cuman titik pengelasan ditambah sama pakai material yang lebih kuat biar dia lebih kaku. Mesinnya pun ada yang 3.800 cc V6, cuma sampai tahun 2012. Tapi ada juga yang 3.200 cc turbo diesel, dan ini yang turbo diesel ini yang lebih dipertahankan. Sistem 4-wheel drive ya masih elektrik, cuman dia udah pakai aktuator. Di generasi yang keempat ini masih ada yang 3 pintu, cuman dia mulai 2017 udah di stop produksinya. Terus mulai 2019 Mitsubishi ngumumin Pajero stop produksi, dan itu mulainya dari pasar Jepang. Sebagai penghormatan, karena Pajero itu yang udah ngebentuk nama besarnya Mitsubishi, ya dirilislah Mitsubishi Pajero Final Edition. Ya memang Pajero biasa ini udah nggak produksi lagi ya. Kalau di Jepang kan sampai tahun 2019 atau 2020 gitu. Jadi ya memang Pajero yang biasanya udah discontinue ya, yang Pajero biasa, tapi namanya Pajero itu masih eksis ya. Dan sekarang itu Pajero sekarang itu ya bener-bener Pajero Sport. Dan itu di Indonesia dia cukup laris ya, sebagai salah satu SUV terlaris, banyak peminatnya, dan juga DNA Pajero-nya pun juga masih ada ya, dengan tangguhan di medan off-roadnya. Ya bahkan kalau tiap Pajero Sport masuk ke Indonesia itu pasti yang dibawa-bawa rally-nya gitu, rally Dakarnya. Dan memang Pajero tuh banyak pengalaman di rally Dakar, bahkan udah berapa kali menang kan. Saya kira sekian untuk JDM Talk kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya sonarmission.com. Kalau ada pertanyaan, ada komentar atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Di like juga akun fanpage-nya sonarmission.com, dan di follow juga akun Instagram-nya sonarmission.com, dan di like juga akun fanpage-nya J-Ototaku, di follow juga akun Instagram-nya J-Ototaku untuk konten otomotif Jepang yang lebih komprehensif. Oke, makasih udah nonton. Arigatou gozaimasu. ED11 かわいいキュン